Kekayaan alam perairan Kabupaten Bulungan nyaris tak ada habisnya. Namun bertahun-tahun, udang kering atau yang biasa disebut ebi di Bumi Tenguyun ini kerap hanya dijadikan campuran sayur serta lauk di meja makan. Siapa sangka, di tangan dingin seorang wanita bernama Barmawati, bahan baku lokal sederhana itu menjelma menjadi oleh-oleh khas berdaya saing tinggi yang kini melenggang hingga ke etalase bergengsi di Jakarta. Kisah ini berawal pada tahun 2014 silam. Saat itu, Barmawati, pemilik Barma Food, salah satu UMKM binaan BI Kaltara yang berlokasi di Jalan Manunggal Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara, belum memproduksi pastel ebi. Usahanya masih sebatas kue-kue kering rumahan, yang pasarnya sangat bergantung pada momen hari besar. Berawal dari agenda mendampingi sang suami yang bertugas dinas ke Kabupaten Nunukan, hingga akhirnya menetap di Bulungan, mata Barmawati terbuka melihat melimpahnya pasokan udang kering lokal di sekitar tempat tinggalnya saat ini. Lambat laun naluri sebagai perempuan yang hobi membuat makanan pun mulai muncul, di mana ebi yang gurih ini tentu bisa diolah menjadi abon juga. Kemudian ia bereksperimen di dapur rumahnya, mengolah ebi menjadi abon yang gurih. Kemudian jiwa kreatifnya kembali muncul. Ia memutar otak mengombinasikan gurihnya abon ebi dengan renyahnya kulit lumpia. Dan ternyata benar, ketika matang, aroma harum dan cita rasa gurih khas laut terpancar kuat. Barmawati kemudian membagikan hasil olahan tersebut. Ia bagikan ke kawan-kawan terdekatnya, dan respons yang diterima sungguh di luar dugaan, di mana semua teman-temannya menyukai cita rasa tersebut dan mendesaknya untuk menjual pastel ebi secara luas. Transformasi berkelanjutan, dari plastik bening menuju legalitas resmi. Awal perjalanan Barma Food tidak langsung megah. Teman-temannya membantu memasarkan produk dengan kemasan seadanya, menggunakan plastik bening tanpa label atau merek khusus, karena belum tergabung dalam wadah UMKM. Langkah besar baru dimulai ketika seorang kawan mengajaknya aktif dalam komunitas UMKM binaan pemerintah setempat. Melihat kesungguhan dan potensi besar usahanya, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, DPPK UKM Kabupaten Bulungan menyambut hangat. Produk Barma Food didorong untuk mendaftarkan legalitas produknya, mulai dari sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, PIRT, sertifikasi halal, hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual, HKI, agar produknya terlindungi secara hukum dan bebas beredar di pasaran. Tak ketinggalan, Dinas Perikanan memberikan pendampingan hingga terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan, SKP, serta pengujian nilai gizi. Langkah Barma Food semakin mantap saat lolos kurasi dari Bank Indonesia, BI. Melalui Bank Indonesia, Barmawati digembleng pemahaman manajemen modern, teknik pemasaran, penentuan target pasar, hingga pencatatan keuangan digital menggunakan aplikasi Siapik. Inovasi dan daya saing, renyah tipis yang menggugah selera. Di tengah maraknya produk oleh-oleh sejenis, pastel ebi dan tuna karya Barma Food tampil menonjol dengan karakter yang memikat. Kekuatan utamanya terletak pada tekstur kulit pastel yang sangat tipis, menghadirkan sensasi renyah seketika saat digigit tanpa memerlukan effort lebih. Selain itu, pastel ebi dan tuna dari Barma Food ini juga memiliki rasa yang kompleks, yaitu perpaduan gurih, asin, dan pedas yang pas dari abon ebi dan tuna segar. Kemudian didukung oleh daya tahan produk yang tinggi, yakni expire 7 bulan pasca produksi secara alami tanpa bahan pengawet. Demi menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen, Barmawati sangat ketat memegang standar kualitas. Penggunaan bahan baku tidak boleh meleset. Produk menggunakan 100% bahan baku udang dan ikan segar yang dikeringkan, digoreng wajib dengan minyak kemasan premium, bukan minyak curah. Serta harganya yang lumayan terjangkau, yakni mulai Rp25.000 sampai Rp115.000, 80 gram sampai 500 gram. Geliat ekonomi lokal, memberdayakan nelayan dan warga sekitar. Kehadiran Barma Food bukan sekadar kisah sukses individu, melainkan rantai kebaikan yang menghidupi ekosistem ekonomi di Bulungan. Untuk pasokan ebi utama, Barmawati memberdayakan nelayan-nelayan lokal di kawasan Tanjung Selor hingga Desa Salimbatu. Jika pasokan lokal menipis, barulah ia menyerap ebi dari kota Tarakan. Di rumah produksinya, ia mempekerjakan warga sekitar dengan sistem harian atau freelance.
Saat lonjakan permintaan di hari raya besar seperti Natal dan Tahun Baru, 3 hingga 4 orang tetangganya direkrut hingga 2 bulan penuh untuk proses produksi. Sementara untuk urusan pengemasan, packing, sang suami bahu-membahu membantunya secara langsung. Dampak ekonominya sangat nyata. Dari usaha UMKM ini, Barmawati mampu menopang kebutuhan keluarga, membiayai sekolah anak tunggalnya, hingga menikmati buah manis kemandirian finansial. Ujian pandemi COVID-19 melahirkan jiwa entrepreneur sejati. Jalan yang dilalui Barmafood tidak selamanya mulus bertabur bunga. Merintis sejak 2014 dan baru mulai naik daun di periode 2018-2019, bisnisnya dihantam badai krisis saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Kebijakan karantina membuat mobilitas lumpuh, toko oleh-oleh sepi, dan barang retur menumpuk drastis. Namun, alih-alih menyerah, naluri bertahan hidup Barmawati justru melahirkan inovasi baru. Setelah aturan karantina dicabut, ia kembali menggenjot pemasaran pastel ebi dan tuna dengan skala produksi yang jauh lebih besar. Di saat masa pandemi, Barmafood hanya memproduksi sekitar 7 kg ebi kering dan tuna. Kini, bisnisnya mulai berkembang pesat hingga butuh 30 kg ebi dan tuna tiap bulannya. Bahkan, omsetnya kini di momen hari besar dapat mencapai puluhan juta. Menembus Sarinah Jakarta hingga tantangan ekspedisi Kaltara. Kini, produk Barmafood telah terbang jauh melintasi batas pulau. Pastel ebi dan tuna buatan Barmawati lolos kurasi dan resmi nangkring di etalase Mall Sarinah di Jakarta. Sejak diluncurkan oleh Bupati Bulungan hampir 6 bulan lalu, permintaan dari konsumen di Jakarta terus mengalir, konsisten antara 24 hingga 50 kemasan per pesanan. Bahkan, di salah satu momen pameran nasional di Jakarta, juga membawanya menggait pelanggan hingga ke Provinsi Maluku Utara. Di Kalimantan, Barmafood sudah mengisi etalase hampir seluruh toko oleh-oleh dan minimarket di Bulungan, memiliki reseller di Tarakan hingga Samarinda. Serta kini sedang dalam proses pengajuan untuk masuk ke etalase toko modern Indomaret Gipekidi. Tidak hanya itu, Barmafood juga mulai merambah ke e-commerce, yakni di Shopee. Meski demikian, Barmawati tidak menampik adanya tantangan besar yang masih mengganjal akselerasi UMKM di Kaltara, yakni tingginya biaya ekspedisi dan logistik pengiriman keluar daerah. Perubahan mindset dan tatapan ke depan. Pengalaman lebih dari 1 dekade membesarkan Barmafood telah mengubah peta jalan hidup Barmawati. Hal paling berharga yang ia petik bukan hanya deretan angka omset, melainkan transformasi total pada sudut pandangnya dalam melihat dunia. Diminta sama Pulut kan, dinas kabupaten yang di Bulungan itu minta produk pastel ebi sama pastel tuna. Pertama itu katanya mau dikurasi produk, itu sepertinya ada 3 tahap deh. Nah, alhamdulillah sampai tahap terakhir itu kan lolos. Nah, sampai pembukaan yang dibuka oleh Pak Bupati itu saya masih tetap diminta terus produk saya sampai sekarang itu masih diminta. Itu berapa Bu sampai sekarang itu per bulannya kita kirim ke Jakarta tuh? Tergantung permintaan, kadang dia minta belum banyak sih, sekitar kadang 24, kadang sampai 40-an, 48, 50 segitulah. Sampai sekarang Bu ya masih? Iya masih. Selain kurasi menjadi salah satu produk di Mall Sarinah Bu, ada lagi kah Bu kita yang keluar jauh gitu untuk produk kita gitu? Permintaan dari luar daerah? Ada waktu itu kan saya ikut pameran ya di Jakarta. Jadi mereka beli, terus mereka minta kartu nama saya. Dan alhamdulillah setelah itu mereka ada menghubungi saya, minta dikirim ke Maluku Utara. Mereka minta yang pastel ebi waktu itu. Berarti untuk menjaga kepercayaan konsumen, salah satunya mempertahankan kualitas rasa Bu ya? Iya, betul sekali. Kadang ada yang tersalim batu. Nah, kalau di sini sudah kehabisan, saya ambil di Tarakan. Berarti memanfaatkan ini Bu ya, para nelayan yang ada di daerah sini Bu ya. Iya. Berarti untuk produksinya mulai dari SDM-nya, bahan baku produksi semuanya Bu ya, ini kan produk-produk lokal Bu ya. Iya, betul. Dari lokal gitu ya Bu. Iya. Bu, boleh izin anaknya berapa Bu?
Anak saya 1. Anaknya 1. Iya. Siap. Ibu dari tahun 2014 Bu ya membuka Berma. 2014 ya, tapi begitu sudah mulai alihnya tuh sekitar 2017-2018 lah Baru Kan? hype-nya ya. Iya. Kalau dari BI sendiri Bu, mulai ikut-ikut kurasi di BI itu tahun berapa? Kira-kira? Saya ikut kurasi BI itu 2000. Ada kayak tahun baru, Natal, Lebaran itu saya aneka macam kue kering. Nah, kalau bumbu-bumbu itu ada juga kadang-kadang yang minta bikinkan sekalian porsi bisa juga. Nah, kalau banyak kayak gitu saya banyak juga tambah orang dari karyawan. Sampai berapa Bu biasanya omset 1 bulannya gitu kalau misalkan bermarket nih? Kalau di event-event sih, maksudnya kalau ada hari-hari besar, kalau ada hari-hari besar itu dapatnya sekitar 50. Kalau hari 50 besar ya. ya, hari-hari besar omset. Tapi kalau hari-hari biasa ya sekitar 15 sampai 17. Dari penghasilan ini Dan panggilan gitu. Nah, kalau saya butuh mereka saya panggil. Tapi kalau misalnya kayak ada momen-momen hari-hari besar, itu biasanya mereka sampai 2 bulan saya pakai. itu biasanya berapa orang Bu dibutuhkan kalau hari-hari besar gitu? 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Itu di luar packing ya. Biasanya packing, kalau packing itu biasanya suami saya. Berarti ini semuanya sudah menggunakan sistem ini Bu ya, modern ya Bu ya, untuk packagingnya, untuk anunya sudah modern Bu ya. Bu, kalau dari sejauh ini Ibu dari berdirinya Barma Food ini apa sih Bu yang bisa diambil gitu Bu? Maksudnya apa yang merubah kehidupan Ibu dari Ibu menjadi pengusaha UMKM? Banyak sekali. Kalau dari saya tuh ya wawasan teman, terus saya kalau jalan kemana-mana itu saya cari ini ada nggak kira-kira yang bisa menjadi target saya. Nah begitu.